Bang, yes, ada paket lagi nih. Wih, Karbu Win udah datang. Emang lagi ngebangun Win lagi bang? Beli paket mulu? Bukan ngebangun lagi bro. Jadi yang kemarin itu partnya nggak semua full ori. Jadi sekarang gua mau jadiin proyek full orian nih. Oh, yang udah nempel tuh nggak semua ori ya bang partnya? Iya, nggak semua. Emang bedanya apa bang? Perasaan sama aja. Kalau selintas memang sama bro, cuman kalau lu perhatiin detailnya itu baru kelihatan bedanya. Jadi penasaran gua, pengen tahu bedanya di mana. Sekalian buat nambah-nambah referensi juga. Oke, boleh. Ntar gua jelasin ke lu. Kebenaran si Karbu ini orderan gua yang terakhir, jadi gua bisa jelasin ke lu semuanya yang udah bantu gua nerima paket selama ini. Oke bang. Oke bro, sip. Paketnya lu tolong taruh di rak biasa aja ya di bawah ya. Ntar gua matiin kombi dulu. Oke bang, siap. Oke bro, sebelum gua mengunboxing paket-paket yang udah kekumpul dan ngejelasin lu detail-detail part yang ori, sekarang gua ngejelasin kenapa gua memulai project full ori ini. Jadi semua berawal dari buku merah ini bro, BPKB yang masih merah ini. Ini BPKB masih asli. Di situ tertulis tahun 1984, warna asli merah. Terus BPKB juga masih merah, BPKB yang masih aslinya. Karena BPKB-nya masih asli warna merah yang pertama, terus ini juga produksi tahun pertama 84, terus juga warnanya juga memang asli merah, dimana itu adalah kombinasi yang cukup langka menurut gua. Jadi gua minta tolong ke temen yang biasa ngurus surat-surat kendaraan bermotor untuk ngidupin STNK-nya. Gambling memang karena ini pajaknya sudah mati sekitar hampir 20 tahun. Jadi ke teman baik gua itu, gua ngomong syaratnya satu. BPKB jangan sampai berubah. Kalau sampai BPKB harus dirubah ke produk yang baru, ke yang model baru, lebih baik nggak usah, lebih baik ini pajaknya biar aja mati. Jadi yang kayak lo bisa lihat bro, ini pajaknya udah keisi lagi, platnya juga bisa hidup lagi, nomor juga nggak berubah, masih pakai nomor yang aslinya, masih yang 1 digit di belakang, dan yang paling penting BPKB-nya nggak berubah, tetap warna merah, dan itu membuat gue seneng banget. Jadi yang kayak bisa dilihat ini nomor rangka, nomor mesin juga sama akur, terus pajak juga hidup nih, bisa kelihatan ya, sampai Februari 2023 itu buat pajak tahunannya, sementara pajak yang 5 tahunannya itu sampai 2025. Nah, karena kombinasi alasan-alasan inilah bro yang membuat gua akhirnya maju untuk memulai project full original ini. Jadi BPKB masih asli warna merah, terus juga ini Win tahun pertama 84, warna asli juga warna merah, terus pajaknya bisa hidup, plat nomor juga masih pakai plat nomor yang lama, masih yang 1 digit di belakang. Jadi ini menurut gua ini kombinasi yang langka, dan sayang kalau motornya itu motor yang dibangun seadanya. Walaupun motornya itu sudah full restorasi, tapi beberapa part itu nggak ori. Jadi menurut gue ini sayang banget kalau misalnya nggak dibikin ori full. Jadi inilah yang membuat gue akhirnya memulai project ini. Karena ini motor mau dibikin full ori, jadi gue pikir nggak ada salahnya gue sedikit bersenang-senang dengan motor ini. Jadi gue bawa ke gunung, pakai ke jalur off-road juga, ya bersenang-senang lah dengan motor ini. Karena gue pikir kapan lagi motor ini bisa dipakai bersenang-senang. Karena kalau udah jadi full ori ya nggak mungkin juga dong motor ini dipakai ke jalur yang berat, buat off-road, ke gunung, ke jalur-jalur yang yang penuh lumpur dan sebagainya, itu nggak mungkin lah. Pasti ini motor akan disimpan, dipakai juga mungkin sekali-kali weekend atau ke acara-acara atau event-event atau San Mori atau ya jalur-jalur ringan lah ke dalam kota. Nah oke, ini part-part yang udah berhasil gua kumpulin, ini semuanya ori, masih dalam packingan utuhnya semua, belum di unboxing, belum dibuka. Sekarang kita bawa dulu paket-paket ini ke atas biar buat kita unboxing dan kita lihat ciri-ciri orinya di mana. Sebelumnya buat menghemat waktu, kita buka dulu aja ini lakban-lakban yang masih nempel ini. Kebanyakan paketnya ini lakbannya itu super ketat, super nempel. Jadi biar nggak ngebuang waktu, kita buka-buka dulu aja, kita gunting-guntingin biar cepat nanti ngebuka isinya. Karena ini memang ada beberapa barang pecah belah, jadi memang gua request packingnya itu biar dibikin seaman mungkin. Jadi si sellernya itu pakai lakbannya itu bener-bener rapat.
Oke bro, sekarang kita mulai aja ke produk pertama. Ini tuh sarung jok. Sarung jok ini jelas masih ori. Ini masih segel Honda. Juga ada nomor serinya. Masih ada stiker hologramnya. Sekarang kita masuk ke produk yang kedua. Ini fitting lampu ya. Dudukan lampu yang ori itu ada karetnya. Ini juga kabel masih asli. Jadi memang ini gue beli second. Harganya juga ya lumayan ya. Nggak murah juga. Terus dudukan lampunya itu warna putih, bahannya tebal, dan yang ori itu ada marking Stanley, ada tulisan Stanley. Nah itu kalau yang spek yang ori itu kayak gini, ada marking Stanley warna putih, terus ada karet pelindungnya dengan koslet, dan kabel juga masih ori. Next ini dudukan atau pangkon atau bracket knalpot yang buat nempelin knalpot ke swing arm. Ini ori copotan motor, kondisi masih oke, masih bagus, masih tebal. Nanti akan di coating ulang. Next, ini dudukan sen yang nempel di spakbor belakang. Ini ori copotan motor, kondisi masih oke, plat nggak ada yang karat, nggak ada yang bolong. Sepintas sih bro, kalau dibandingin sama yang lokal tuh nggak ada beda. Cuman kalau yang ori itu ditekukan-tekukan di pinggir-pinggir itu, kalau diperhatiin itu ada semacam kayak tekukan kecil ya. Itu buat penguat, jadi biar si plat ini nggak gampang bengkok. Cuman karena posisinya di dalam jadi paling dicat ulang nanti. Terus ini part-part yang kecil-kecil ini kayak ada karet buat dudukan si tangki. Terus juga ada buat karet dudukan kabel speedometer dan kabel rem yang nempel di spakbor. Terus juga ada karet selahan. Juga ada handle coupling. Semuanya ori. Dan kondisinya baru semua, masih segel. Oke bro, sekarang kita masuk ke bagian body ya. Nah ini ke cover-cover body bagian samping itu cover toolbox sama cover aki. Ini ori second copotan motor. Nah kalau yang ori itu ada nomor serinya, ada partnya, terus ada kode produksinya juga. Itu ya, kelihatan banget itu kode produksinya jelas dan rapih. Ini bahannya itu warna hitam aslinya, nanti akan dicat sewarna body warna merah. Kalau cover body bagian belakang itu masih pakai yang lama karena memang masih ori dan kondisi catnya juga masih bagus. Itu juga sama, kode produksi ada, ketokannya jelas ya, rapi. Nah ini bahannya juga ya bagus ya, masih bagus. Nah itu kelihatan rapi banget kan. Jadi buat cover body samping yang buat toolbox, buat aki, yang bagian belakang itu wajib ada kode produksi yang ketokannya rapi dan kelihatan jelas. Itu yang ciri-ciri yang orinya. Nah, sementara kalau yang KW, nah ini yang KW ya bro, yang lokal. Ini nggak ada kode produksinya. Ada, cuman itu ketokan-ketokan manual dan nggak rapi dan nggak jelas ya kelihatan. Nah, itu ya kelihatan ya. Nah, tapi yang uniknya, bahannya itu jauh lebih tebal daripada yang ori. Kalau yang ori itu gampang banget melenyot-melenyot, tapi kalau yang lokal itu tebal banget, jadi keras banget. Tapi walaupun begitu, gua nggak akan pakai yang lokal ini, tetap ke program semula pakai yang full ori. Next, kita ke lampu sen depan belakang bro. Ini gua beli baru, masih ada segel plastik Honda, ada stiker Honda juga. Walaupun dusnya itu bukan dus Honda, tapi ini ori. Kenapa gue beli baru? Karena yang second itu harganya juga mahal dan mirip-mirip harga baru. Nah ini gue kebenaran dapat yang harganya lumayan ya. Walaupun yang lain itu beberapa lapak itu jauh lebih mahal. Ini gue dapat yang lumayan murah, makanya gue beli baru. Nah kalau buat ciri-ciri orinya, kalau kita lihat itu dari dekat di mikanya itu ada marking KGD. Nah kalau buat yang ori itu wajib ada marking KGD di lampu sennya di mikanya. Ya, walaupun ada beberapa orang yang menganggap marking Stanley juga itu ori, tapi gua tetap berpedoman yang ori itu ada marking KGD-nya. Next, kita ke bagian belakang itu ke lampu rem. Nah, kebalikan dari lampu sen, itu kalau lampu rem itu mikanya itu ada marking Stanley. Karena sampai sekarang gue belum pernah nemu nih, yang ori itu yang ada marking KGD-nya belum nemu. Ya, selama ini selalu yang marking Stanley. Sementara dudukan yang ke spakbornya itu juga kondisinya masih bagus ya. Ini ori copotan motor dan rumah si lampunya yang di dalam yang warna putih itu juga ori. Dan kalau nggak salah kalau dibuka itu ada marking Stanley-nya. Ini akan direkondisi ulang, akan dicat ulang. Oke, sekarang kita masuk ke part yang berbahan besi. Ini spakbor belakang.
Spakbor belakang ini kalau dilihat ini sepintas itu nggak beda dengan yang lokal ya. Ini ori copotan motor, kondisi masih bagus, plat masih tebal. Nah kalau yang ori itu kalau dilihat di bawahnya bro, itu ada kayak semacam plat tambahan ya, ada plat tambahan. Itu buat dudukan lampu sen. Nah itu ada kayak kupingan, terus tadi kalau dilihat itu ada kayak baut yang nonjol itu ya. Nah itu buat penguatnya. Terus kalau yang ori itu si lipatan-lipatannya itu rapi, kecil dan rapi. Jadi nggak kayak yang lokal itu yang agak besar dan agak tajam ya. Tapi ini rapi dan lurus. Kondisinya masih layak dan akan di-chrome ulang nanti. Next kita ke spakbor depan. Nah spakbor depan ini bro, sekali lagi kalau dibandingin sama yang lokal itu nggak jauh beda. Cuman kalau mau dilihat lebih detail ini ada beberapa yang kelihatan ya. Nah kalau yang ori itu ada kayak keling-kelingan tuh, nah bunder-bunder itu, ujung-ujung itu ada keling-kelingan itu, orinya begitu ada, dan rapi, dan kelihatan tegas, bentuknya bunder itu tegas. Nah terus di baliknya itu ada kayak plat tambahan lagi, penguat, jadi dia menyatu sama spakbor utama, ini yang buat nempel ke shock breaker, gitu ya. Nah itu juga ada kayak kelingan-kelingan juga. Terus si lipatan-lipatan juga itu kayak spakbor belakang itu rapi, lurus dan tegas ya, bundar dan nggak tajam. Nah ini kondisinya masih oke sebenarnya, tapi ada beberapa yang kayak yang bolong gitu ya, karat. Nanti akan ditambal dan akan di-chrome ulang. Oh ya satu lagi ciri spakbor depan ori itu di bagian kupingnya itu ada kayak cekungan ya. Sekarang kita ke tutup rantai. Kalau orang Bandung itu nyebutnya katengkas. Kondisi juga sama, ori copotan motor, second. Nah, tapi kalau buat yang katengkas ini, ori sama lokal itu kelihatan. Nah, kalau yang ori itu ada kayak cembungan tadi, itu terus kalau dibalik itu ada kayak plat tambahan, itu buat penguatnya. Nah, itu khas banget kalau yang ori itu ada kayak cembungan ya. Kalau yang lokal itu kayaknya lebih polos, nggak ada rata aja. Terus kalau di bagian belakang itu juga ada plat tambahan juga, nah, kayak penguat. Nah, ini kalau yang ori begitu. Dan bahan juga lebih tebal. Dan ada lagi ini ya, si kelingannya itu, lipatan-lipatannya itu rapi kayak spakbor depan belakang, nggak tajam dan bulat, tegas, kelihatan lurus ya. Itu yang ori begitu. Ada juga itu cekungan dan juga itu kayak si dudukannya itu agak bengkok ya, agak nekuk gitu. Nah itu kalau yang ori, kalau yang lokal tuh lurus. Oke bro, sekarang kita masuk ke salah satu part ori win yang the best, yang banyak dicari orang, yang harganya itu gila-gilaan kalau kondisi baru. Di marketplace ada seller yang jual harganya itu hampir 3 juta bahkan lebih. Dan bagi gue itu nggak rasional, makanya gue pilih yang second aja, ori copotan motor. Walaupun kondisinya juga nggak mulus-mulus amat, tapi ada beberapa baret ya. Nah itu kayak baret-baret gitu. Tapi itu bisa dipoles ulang, di-chrome ulang. Yang penting platnya masih bagus, overall masih bagus, belum ada yang bolong dan belum bekas bobokan. Jadi walaupun ini project full original, tapi gue pengen harga-harganya itu tetap masuk akal. Nah itu kelihatan ya, bukan bekas bobokan. Dan bro, kalau yang knalpot orisinil, itu harus ada part numbernya. Nah kalau dibalik itu ada angka-angka kelihatan ya. Nah itu kalau yang ori itu harus ada angka-angka ini. Kalau yang lokal nggak ada. Next kita lihat ke cepet atau cecepet atau kepet atau mudguard. Nah sama-sama aja ini bendanya. Ini part yang menyebalkan karena yang lokal itu bentuknya sama persis dan harganya itu murah. Sekitar berapa ya, di bawah 20.000. Tapi ini yang ori yang gue beli baru itu harganya itu jauh di atas itu. Nah nanti kita lihat yang ori gimana ciri-cirinya. Oke bro, ini cepet bagian belakang itu kalau dibalik itu ada kode produksinya. Itu rapi, kelihatan jelas dan tegas ya. Terus lipatan-lipatan, tekuk-tekukan juga kelihatan rapi, tegas bentuknya juga. Stiker sengaja masih gue pasang karena memang ini harganya juga jadi mahal ya. Jadi ya biar ada kenang-kenangannya. Jadi gue tempel stikernya itu. Nah di belakang itu ada kayak bracketnya itu. Nah itu ori juga satu paket ya. Kalau yang lokal itu terpisah. Sementara kalau cepet yang bagian belakang itu dia nggak ada kode produksi ya. Nah itu sama ya, stikernya masih gue tempel. Ya biarlah kalau misalnya ada yang bilang norak ya terserah. Tapi itu kenang-kenangan. Nah kalau yang ori itu kayak ada penguatnya. Nah itu kalau
ada kayak pennya itu ya, ada pen itu buat nempel ke spakbor. Terus di pinggir-pinggirnya itu ada kayak penguatnya, jadi kayak ada penebalan gitu. Nah itu yang ori. Terus juga, nah di sampingnya juga sama itu. Nah itu polos ya, nggak ada kode produksinya, tapi ini ori karena gue beli baru dan ini produksi lama. Oke, sekarang kita lihat ke part lain yang juga menyebalkan, yaitu spion. Kenapa menyebalkan? Karena ini bahannya plastik tapi harga barunya itu gila-gilaan. Ada yang 1,5, ada yang hampir 2 juta sepasang. Tapi ini gue beli yang second, yang ori copotan motor. Oke bro, kalau buat tahun tua itu kotak ya, bentuknya kotak. Nah di ujung itu kalau yang ori ada marking Honda. Terus ada kayak bentuk elips gitu ya, yang mengelilingi tulisan Hondanya. Kalau yang lokal itu polos, hanya elips aja. Nah itu bentuknya kotak, itu sama, kiri kanan juga sama, ada marking Hondanya. Nah kalau yang ori itu juga rapi ya, si kelimannya itu. Nah itu kayak apa namanya, tekukannya itu rapi, kecil dan tegas gitu. Kalau kondisi sendiri overall masih oke. Oke, next sekarang kita masuk ke bagian perkuncian. Bagian kunci-kunci itu ada yang ori itu bro, ada 4 bagian ya. Jadi tutup tangki, terus juga kunci leher, terus kunci kontak dan anak kuncinya. Jadi bro, kalau yang ori itu kunci leher, terus tutup tangki, nah terus juga anak kuncinya itu ada kode produksinya. Nah itu harus sama semua, angka-angkanya harus sama. Cuman untuk yang kunci kontak itu nggak ada kode produksi. Tapi dia itu kalau dipasang itu lebih tebal, ringnya itu lebih tebal. Nah itu yang ori ciri khasnya begitu. Nah ini gua beli kondisinya baru ya, baru. Jadi semua satu kunci semua, kunci leher, kunci tangki, terus kunci kontak itu sama. Nah ini ya kelihatan itu ada angka-angka di kunci kontak itu. Angkanya harus sama. Nah, terus di bagian karetnya itu ada KGD, terus ada tulisan Honda. Nah, itu yang ori begitu. Oke bro, next. Sekarang kita lihat ke holder saklar yang kiri. Part ini yang first production, gua beli baru, tapi udah low spec ya, tapi kondisi masih bagus, karena masih baru memang. Kalau buat holder saklar yang ori, yang kiri itu setahu gue memang kayak gini. Jadi tulisannya merah semua merah. Terus juga si tombol-tombolnya tuh enak kalau dipegang, jadi dia agak bundar gitu ya, nggak tajam. Tapi itu bukan jadi patokan utama karena yang lokal pun itu ada yang jual yang tulisannya merah. Nah, ciri yang utama itu adalah di belakang. Kalau lu lihat itu di belakang itu ada marking TEC ya, dia emboss gitu. Nah, itu kalau ori itu ada markingnya TEC. Terus kalau holder atau dudukan spion itu yang ori ini gue beli yang second tapi masih bagus, tinggal di coating aja atau di cat. Nah yang ori itu ada marking juga, marking KGD, itu juga di emboss, jelas banget kelihatannya rapi, ada marking KGD nya. Itu yang ori. Kalau yang buat holder spion, tombol klakson ori itu nggak warna kuning muda tapi agak orange, tapi karena gue beli itu dia nggak ada tombolnya, jadi sementara gue pakai yang lokal, tapi nanti gue akan cari yang tombol klakson yang ori. Oke, next, ini stangnya juga gua ganti dengan pakai yang ori, itu lebih tinggi. Yang sekarang dipakai itu lebih pendek banget dan bukan ori. Nah, yang ori itu ada kayak gigi-giginya ya, buat pengunci waktu buat nempel ke racer. Oke bro, sekarang kita lihat isi paket yang tadi lu tunjukin ke gua. Ini isinya itu karbu win yang ori. Ini gua beli baru dengan harga yang ya lebih murah sih dibanding seller-seller yang lain. Kenapa gua ganti baru? Karena yang sekarang dipakai itu gampang banget bocor, dan beberapa kali pakai itu bocor lagi karena itu produk lokal. Jadi kepaksa gua ganti yang ori aja dan baru ya, karena demi kenyamanan juga. Oke bro, kalau kita buka, ciri pertama itu karbu ori itu ada marking Keihin Japan. Nah kalau yang lokal itu ada yang Keihin aja, ada yang apa gitu ya. Nah satu lagi ada kode produksinya. Kalau yang lokal itu nggak ada, itu kode produksinya itu jelas banget, kelihatan rapi, ketokannya juga itu ya, kelihatan ya, jelas. Oke bro, sekarang kita ke bagian puncak, bagian yang paling kelihatan banget bedanya antara win tahun tua sama tahun muda. Itu ada di bagian lampu. Lampu win tahun tua itu bentuknya lebih kecil dan dia itu kayak ada bevelan ya di di ringnya itu. Terus juga ada kayak lubang baut ya, lubang skrup untuk menyetel lampunya.
Itu ciri khas yang tahun tua, itu kelihatan banget kalau dari jauh. Ini gue beli baru dengan harga yang cukup murah dibandingin seller-seller yang lain. Ada yang jual sampai 2,5 juta sampai 3 juta ya lampu. Nah, gue beli itu di bawah itu jauh. Nah, kenapa gue beli baru? Karena bagi gue lampu itu etalase motor. Jadi kalau lampu itu kondisinya bagus, kinclong, jadi penampilan motor ikut terangkat. Nah ini ya bro, masih ada segel plastiknya juga. Terus juga ada stikernya, akan gue tempel nanti. Terserah nanti, masa bodoh kalau misalnya dibilang norak ya. Tapi gue pengen ada kenang-kenangan. Oke, kalau tadi ringnya, sekarang kita ke reflektornya. Nah ini reflektor yang ori itu juga kecil ya otomatis. Selain kecil, reflektor yang ori itu ada marking Stanley di sebelah kiri ya. Ada Stanley, tulisan Stanley. Terus di bawah itu ada tulisan Japan, itu yang ori begitu. Terus ada lagi marking yang di bagian atas ya. Bagian atas itu ada tulisan top. Nah itu top, jadi buat ciri bagian atasnya. Sementara di kanan itu ada tulisan angka 4875, kalau nggak salah. Nah itu yang ori begitu. Nah ini juga sama, gue beli baru dan ditempel si stikernya, ada stiker hologramnya, kondisi masih mulus banget karena memang baru ya. Oke bro, itu tadi ciri-ciri ring dan reflektor lampu depan yang ori. Oke, next sekarang kita lihat ke batok lampu depan. Kayak part yang berbahan plastik lainnya, ini juga ada kode produksinya ya. Nah itu kelihatan jelas, rapi, nah, itu kelihatan banget ya. Ini gue beli baru. Harganya juga nggak mahal ya, sekitar 50-60 ribuan. Karena yang masih banyak yang diproduksi, jadi harganya masih murah. Nah kalau yang ori itu ada kayak bos ya, bos besi di dalam buat nahan kekupingan, jadi biar nggak gampang retak si batok lampunya. Stiker Honda sama stiker hologram masih nempel. Jadi karena memang harganya lumayan murah dan masih banyak yang produksi, jadi rata-rata motor Win itu batok lampunya itu ori. Teman-teman semua, adalah hal yang menyenangkan kalau kita hobi kendaraan, hobi otomotif, mobil atau motor, kita punya unit yang full original. Dengan memiliki kendaraan yang full original, kita bisa bernostalgia mungkin, dan kita juga bisa menjaga histori atau sejarah dari kendaraan yang kita miliki. Udah jadi rahasia umum kalau memiliki kendaraan yang full original itu adalah satu hal yang lumayan sulit. Kita harus mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Kita juga harus menyediakan waktu yang lebih banyak, dan juga biaya yang dikeluarkan nggak sedikit. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan part atau barang-barang yang full original yang akan kita pakaikan di kendaraan kita. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara membeli part original yang baru. Part asli yang baru ini terbagi dua. Yang pertama, yang merupakan first production atau produksi pertama, ini memang yang most wanted banget, yang dicari banget oleh kalangan kolektor dan pencinta penghobi otomotif. Tapi juga kalau kita mau mendapatkan yang first production itu pasti susah, dan kalaupun ada, harganya lumayan mahal dan mungkin sangat mahal. Kalau part original yang produksi pertama itu mungkin ada beberapa kekurangan. Yang pertama, mungkin dia kondisinya udah nggak terlalu mulus ya. Ada yang mungkin ada yang baret, ada yang mungkin sudah kotor, yang itu sudah bertahun-tahun mengerak, jadi sulit untuk dibersihkan. Atau mungkin ada juga yang lost pack, jadi udah nggak ada packingannya lagi, yang packing original udah nggak ada. Itu kekurangannya, tapi di lain sisi kita bisa mendapatkan barang-barang yang produksi pertama, dan itu menyenangkan sekali. Kemudian kita juga bisa membeli barang-barang yang repro. Repro ini bukan berarti yang KW ya, tapi barang-barang repro yang juga orisinil pabrikan. Nah ini harganya mungkin lebih murah, tapi beberapa kasus juga sama, mungkin juga lebih mahal. Karena mikirnya ini barang yang orisinil, masih memang orisinil pabrikan, dan kondisi baru. Dusnya lengkap, packingannya lengkap, stikernya lengkap, semuanya lengkap, dan kondisi masih perfect. Tapi ini produksi yang repro. Ini juga teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan barang-barang atau part yang original. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan membeli barang-barang yang second, yang first production tentunya. Nah ini yang saya lakukan untuk melengkapi part-part original di Honda Win saya. Saya juga membeli part yang baru, yang orisinil, yang first production. Ada juga
part yang repro, ada juga part yang original, yang first production tapi yang second. Part-part yang second ini, kalaupun kondisinya juga nggak terlalu bagus ya, mungkin ada yang sudah karat, ada yang sudah mungkin bolong gitu ya. Nggak usah khawatir, teman-teman bisa di repair. Itu sudah banyak bengkel-bengkel yang bisa melakukan, dan bisa di chrome ulang kalau bahan-bahannya dari besi dan perlu di chrome. Kalau sekedar dicat, bisa dilas dan kemudian bisa di coating ulang. Lain kalau misalnya untuk yang berbahan plastik, kalau sudah bolong atau retak itu kalau di repair itu agak sulit karena akan meninggalkan bekas. Nah, untuk membeli ini, apakah membeli yang first production yang baru, apakah yang repro, yang ori juga, atau yang second, itu teman-teman bisa membelinya secara online. Teman-teman bisa membeli langsung ke tempat-tempat yang banyak juga ya, tempat-tempat yang menyediakan part-part orisinil yang second atau yang baru juga, yang memang khusus untuk dijual. Atau teman-teman juga bisa main ke bengkel-bengkel kenalan atau ke bengkel-bengkel ya orang lah ya, hunting yang dia punya part orisinil yang udah nggak kepake dan kita bisa membelinya. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mendapatkan part orisinil dengan cara barter. Nah, cara ini teman-teman bisa lakukan dengan sesama anggota komunitas yang mungkin mereka punya part yang nggak kepake tapi masih bagus, dan mungkin mereka juga butuh part yang kita punya, kita bisa barter. Barter bisa tukar tambah atau memang barter tukar guling, istilahnya begitu. Nah, itu tadi teman-teman cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan part-part orisinil untuk kendaraan kita, baik itu motor atau mobil. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman menyukainya. Sampai ketemu di channel Bikers dengan video-video yang mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi, lebih inspiratif, lebih menarik, dan lebih keren lagi. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini, channel Bikers ini, dengan cara yang tentu saja kita tahu bersama. Subscribe, like, dan komen. Dan kalau teman-teman merasa ini perlu di-share, satu hal yang menarik, hal yang bermanfaat, silahkan di-share. Oke teman-teman, terima kasih udah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Sampai ketemu dan salam roda 2.